bukan agama yang membuat masalah. Beberapa orang yang bodoh dan memiliki posisi dalam agama itulah yang akan membuat masalah karena keagresifan mereka, karena perbuatan buruk mereka, temperamen buruk, kepribadian buruk, atau kebodohan mereka. Sangat tidak berpendidikan dalam keyakinan agama mereka sendiri, atau dalam kasus terburuk, kerasukan setan yang membuat masalah antar agama, atau bahkan antar sesama penganut agama mereka sendiri. Kita tak perlu menyebut Dia sebagai Tuhan. Ini adalah energi yang maha pemurah, maha penyayang, maha pengampun, maha pengasih, maha baik, tak terselami, maha tahu. Katakan saja begitu, yang darinya kita berevolusi dan menjadi manusia, orang suci dan orang bijak. Dan umat Kristen selalu harus percaya kepada Tuhan dengan segenap kekuatan, hati dan jiwa, selalu mengingat Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus, memuji Yesus, mengingatnya juga. Yesus tak pernah mati di kayu salib. Dia tak pernah mati. Dia selalu ada di sana. Berusahalah untuk menjadi cukup murni sehingga berkahnya, rahmatnya, ajarannya akan menyinari Anda. Saksikan terus untuk mengetahui lebih lanjut. Maha Guru Ching Hai Vegan, kami yang Maha Pengasih, meluangkan waktu pada 11 April 2025 untuk mengirim pesan kepada umat Kristen sebagai tanggapan terhadap seorang biksu Buddhis palsu di Aulak, Vietnam, yang telah membuat berbagai pernyataan bodoh yang dapat menyinggung perasaan mereka dan mungkin menyebabkan ketegangan antara umat Kristen dan umat Buddha. Pembicaraan ini ingin saya dedikasikan kepada umat Kristen yang beriman mengenai argumen baru-baru ini dari Biksu Tek Nyak Tu di Aulak. Saya harap Anda semua mengabaikannya. Dia hanyalah seorang budak yang tidak tahu apa-apa dan sangat setia kepada kekuatan negatif, kepada Maya, kepada Raja Ilusi. Apakah dia ingin disalahkan atas konflik antara agama Kristen dan agama Buddha? Jadi sekarang dia mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, dan itu menyebabkan banyak kemarahan di antara Anda. Dan dia suka itu, perhatian. Dia suka menarik perhatian pada dirinya sendiri. Jadi dia mengatakan apa saja. Sang Buddha menyatakannya dengan sangat jelas. Tuhan tidak pernah ada. Dewa-dewi tidak pernah ada. Manusia adalah Tuhan dan makhluk yang paling penting di bumi ini. Hanya dalam wujud manusia, seseorang dapat menjadi orang suci, mencapai pencerahan dan mencapai pembebasan. Manusia telah menciptakan gambar Tuhan dengan 3 sifat, Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Tahu. Tapi jika menganalisisnya, kita akan melihat bahwa itu tidak memiliki sifat-sifat yang nyata sama sekali. Tuhan sama sekali tidak berkuasa atas kode genetiknya sendiri. Maka dari itu, apa yang disebut dengan kemahakuasaan Tuhan hanyalah sebuah teori yang tidak praktis, tidak nyata. Dengan demikian, sifat-sifat Maha Kuasa, Maha Baik, dan Maha Tahu yang dikaitkan oleh para pendiri agama kepada Tuhan tidak benar-benar ada. Adapun dewa-dewi, mereka bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki kekuatan semacam itu, sehingga menyembah mereka adalah sia-sia dan tidak perlu. Dan beberapa orang menulis di internet untuk memprotes. Saya setuju dengan Anda semua, dan saya setuju dengan para penulis protes tersebut. Tetapi tolong lupakan dia. Dia tidak layak mendapatkan perhatian Anda. Dia menentang semua orang, kecuali pembicaraan tentang uang, mainan seks, dan pertikaian. Bahkan hanya orang biasa yang miskin dan bersahaja dia akan menuntutnya. Semuanya ada di internet, sejak dia mengenakan jubah biksu itu.
Untuk melihat berhubungan dengan Tuhan, seseorang harus berada pada tingkat spiritual minimum tertentu. Terlalu rendah seperti dia, Teknyaktu, sekarang tidak mungkin. Itulah mengapa dia mengabaikan semua respons ajaib kepada umat beriman, umat Kristen, dan umat Buddha dari Tuhan. Surga-surga, para Buddha, dewa, dan malaikat, itu adalah kisah-kisah nyata, disaksikan dan disentuh oleh banyak orang di seluruh dunia. Sejak dahulu kala, apa yang dia bicarakan adalah bukti yang sangat jelas tentang statusnya yang tidak berpendidikan dan tidak tahu apa-apa. Itu bahkan hal yang paling mendasar, karena dia tidak memiliki penglihatan batin atau hubungan dengan hubungan suci apapun. Di dalam agamanya sendiri, dia tidak cukup belajar dan memahami. Iman adalah kebaikan terbesar. Dia bahkan tidak memilikinya. Untuk apa? Dan dengan apa dia harus menjadi seorang biksu dalam agama Buddha? Itu sebabnya orang bilang jubah tidak membuat seseorang menjadi biksu. Dia berbicara seperti tidak tahu apa-apa tentang dunia sejati batin yang sakral. Dia belum menemukan hakikat Buddhanya, bahkan sedikit pun tidak terhubung dengan hakikat Buddhanya sendiri atau dengan Buddha manapun yang telah naik dan mencapai kesadaran. Sungguh sangat disayangkan. Jadi dia tidak memiliki realisasi diri. Dia maksimal hanya sebagai cangkang kosong yang terburuk dari semuanya. Dia menyesatkan orang, menyeret mereka ke neraka. Dan dia tidak akan bertanggung jawab jika apa yang disebut perang pecah antara umat Kristen dan umat Buddha. Semoga saja tidak, karena begitulah perang dimulai dari hal-hal kecil. Dan begitulah banyak orang menjadi martir, karena ada biksu-biksu palsu yang hina seperti dirinya. Teknyaktu, saya harap saya tidak pernah harus melihat masalah nama seperti itu lagi dimanapun. Dia mempermalukan sangga mulia, Buddhis, dan bahkan pemerintah yang cerdas karena membiarkan orang yang anti-IQ seperti itu mewakili mereka. Buddha Amitabha, Amitofo, Aidafat. Berdoalah kepada Tuhan agar kita tak perlu lagi membuang-buang waktu berharga tentang tempat sampahnya. Amin. Dia bilang banyak hal tidak ada, termasuk dalam agamanya sendiri. Bertanya-tanya apakah dia tahu agama sama sekali. Dan setua dia masih belum belajar. Dalam agama Buddha, dia bilang Buddha Amitabha tidak ada. Saya tidak tahu mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Karena Buddha Sakyamuni sendirilah yang memperkenalkan kita, umat manusia, kepada Buddha Amitabha. Karena Buddha Amitabha memiliki cahaya yang tak terbatas, maka cahayanya dapat bersinar di mana-mana untuk menyelamatkan makhluk hidup. Siapapun yang meminta pertolongan kepadanya, dan dia adalah salah satu Buddha paling terkenal dalam agama Buddha. Sebagian besar orang yang tahu tentang agama Buddha atau yang percaya kepada para Buddha tahu tentang Buddha Amitabha. Faktanya, di Jepang dan tempat lain, bahkan ada sebuah ordo yang didedikasikan sepenuhnya kepadanya. Dan di Aulak, Tiongkok, dan Taiwan, sebagian besar umat Buddha ketika membuka mulut mereka berbicara kepada Anda untuk memberkati Anda, mereka berkata Buddha Amitabha. Atau ketika mereka menyapa Anda, mereka berkata Buddha Amitabha, apa kabar? Misalnya seperti itu. Atau saat berpamitan kepada Anda, mereka juga mengucapkan Buddha Amitabha. Atau ketika mereka selesai berbicara sesuatu, mereka selalu mengucapkan Buddha Amitabha. Umat Buddha, mereka selalu melakukan itu. Bahkan jika orang tersebut mengikuti doktrin Buddha yang lain dan tidak mengikuti Buddha surga barat ini, Buddha Amitabha memiliki alamnya sendiri. Dan dengannya, dia menyelamatkan banyak sekali makhluk hidup yang percaya kepadanya dan yang ingin pergi untuk tinggal di surga Buddhanya. Saya sendiri secara pribadi tahu itu. Maksud saya di alam spiritual, orang-orang percaya pada Buddha Amitabha karena banyak dari mereka memanggilnya dan melafalkan namanya dengan tulus dan selalu dapat pergi ke sana. Maksud saya bahkan saat masih hidup.
Jadi orang-orang sangat mempercayai Buddha Amitabha, dan dia Teknyakte menyangkalnya. Itu berarti dia juga menyangkal guru aslinya. Kami menyebut Buddha Sakyamuni Bonse dalam bahasa Aulak, yang berarti guru asli, karena dia adalah satu-satunya. Dialah orang pertama yang memperkenalkan semua doktrin ini ke dunia, dan kemudian kita sebut sebagai Buddhisme. Dia, Teknyakte, bahkan menyangkal adanya neraka. Saya harap dia tak perlu pergi ke sana untuk memverifikasinya sendiri. Berdasarkan Buddhisme Theravada tersebut, jelaslah bahwa gambaran neraka hanyalah sebuah sarana pendidikan moral. Karena jika semua orang akan terlahir kembali dengan segera, maka tidak akan ada neraka. Dapatkah melafal nama Buddha membawa kita pada kelahiran kembali di tanah suci kebahagiaan tertinggi barat? Jawabannya, menurut sejarah dan berdasarkan sutra ke-18 dalam Digha Nikaya adalah tidak, karena tanah suci kebahagiaan tertinggi barat tidaklah nyata. Dalam banyak sutra, Buddha Sakyamuni berbicara tentang berbagai surga di mana dia pernah tinggal sebelumnya, bahkan sebagai raja pemutar roda dharma, dan seperti surga Tusita, di mana dia mengunjungi dan menyebarkan dharma kepada ibunya. Setelah ibunya naik ke sana, apa yang dipelajari oleh Teknyakte ini, dan dari mana? Apa yang telah dia lakukan selama ini? Tetapi semua hal yang dia bicarakan, Buddha Amitabha tidak ada, neraka tidak ada, itu akan membawa dia ke sana. Saya bisa memastikan hal itu. Jadi janganlah ambil bagian dalam karma buruknya dengan berdebat dengannya. Saya semata harus melakukannya. Saya bahkan tak ingin menyebut namanya. Tapi saya semata-mata harus untuk mengingatkan umat Kristen agar tetap berpegangan pada rahmat Tuhan, kasih Kristus, dan untuk menolong umat Buddha agar tidak menyimpang dari ajaran Buddha, dari keyakinan kepada Buddha Amitabha. Karena Buddha Amitabha memiliki afinitas besar dengan umat manusia, sehingga dia dapat membantu mereka. Saya berharap lebih banyak umat Buddha yang punya keyakinan lebih kuat kepada Buddha Amitabha dan melafalkan namanya, memujanya, dan memohon kepadanya untuk membawa mereka ke tanah Buddhanya. Kita menyebutnya surga barat, karena letaknya di sisi barat planet kita. Maksud saya dari pandangan planet kita, letaknya di sisi barat. Bukan berarti semua Buddha di sisi lain tidak baik. Bukan begitu. Itu hanya karena Buddha Sakyamuni memperkenalkan kita kepada Buddha Amitabha, dan dia memiliki cahaya agung, cahaya tak terbatas, dan dia dapat menyinari setiap sudut gelap di manapun di alam semesta, dan menolong semua makhluk hidup yang berseru kepadanya. Dan banyak orang selama ini, umat Buddha yang melafalkan namanya telah diselamatkan dan ditolong apapun situasinya. Kita telah mengalami dan kita telah mengetahui fakta itu. Dan dia lebih dekat dengan afinitas umat manusia. Jadi begitulah adanya. Setiap Buddha punya banyak kuasa. Tetapi saya harus mengatakan ada yang memiliki lebih banyak kuasa, ada juga yang lebih sedikit. Itu tergantung pada sumpah dan misi mereka. Jadi tidak masalah. Jika Anda percaya kepada Buddha yang lain, silahkan lanjutkan. Silahkan lanjutkan karena Anda telah menginvestasikan waktu dan keyakinan Anda kepadanya. Jadi lanjutkanlah dengan sepenuh hati segenap pengabdian Anda. Buddha Sakyamuni tidak akan cemburu atau apapun. Dialah yang memperkenalkan banyak Buddha kepada kita. Daftar Buddha yang diperkenalkan oleh Buddha Sakyamuni adalah daftar yang sangat panjang. Jadi Anda dapat memilih satu. Jadi semua umat Buddha tetaplah teguh kepada Buddha manapun yang Anda yakini. Itu akan membantu Anda, terutama di masa pencobaan di planet ini. Karena terlalu banyak karma yang terkumpul
Terlalu banyak, terlalu banyak, terlalu banyak. Terlalu banyak makan insan hewan, terlalu banyak membunuh insan hewan, terlalu banyak perang, terlalu banyak perbuatan salah, terlalu banyak penipuan, terlalu banyak ketidaktulusan, terlalu banyak melakukan perbuatan dosa terhadap satu sama lain, terutama terhadap bayi-bayi yang belum lahir dan insan hewan. Ini adalah dosa-dosa terburuk yang Anda dapat lakukan. Bertobatlah dan kembalilah kepada ajaran Sang Buddha. Jadilah vegan, berdamailah satu sama lain, dan bantulah orang lain dengan berbuat baik ketika mereka membutuhkan Anda, seperti korban bencana atau tetangga yang membutuhkan, atau siapapun yang membutuhkan Anda. Bantulah mereka saat mereka membutuhkan untuk sementara. Bantulah mereka karena itu bisa jadi Anda. Hidup tidaklah pasti. Hari ini Anda kaya, besok mungkin Anda tidak punya apa-apa, karena banjir atau badai, atau karena bencana apapun. Anda mengetahuinya sekarang ini, gempa bumi dan sebagainya. Mereka mengambil segalanya dalam sekejap mata, bahkan nyawa Anda juga. Jadi bersiaplah, bersiaplah. Selalulah ingat para Buddha, dan umat Kristen selalu harus percaya kepada Tuhan dengan segenap kekuatan hati dan jiwa. Selalu ingat Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus, memuji Yesus, mengingat Dia juga. Yesus tak pernah mati di kayu salib. Dia tak pernah mati. Dia selalu ada di sana. Berusahalah untuk menjadi cukup murni sehingga berkahnya, rahmatnya, ajarannya akan menyinari Anda. Dan Anda mungkin dapat menerimanya dalam persentase yang lebih banyak dibandingkan ketika Anda tidak cukup murni. Menjadi murni berarti menolong sesama, mengasihi sesama, dan mengasihi musuh-musuh Anda juga, sebagaimana ajarannya dan masih berlaku. Tuhan Yesus masih dekat dengan kita. Buddha Sakyamuni masih dekat dengan kita. Ajaran mereka masih memiliki berkah yang melimpah. Nama-nama mereka, rahmat mereka masih dapat dijangkau. Jadi setialah Anda. Ikutilah Tuhan Yesus. Jangan pedulikan biksu tak berpendidikan ini. Dia sangat suka bertengkar, sangat agresif. Dia bertengkar dengan semua orang di aula. Semua orang yang kebetulan berpapasan dengannya. Ada begitu banyak pembicaraan di internet tentang bagaimana dia bertengkar dengan orang ini, membuat orang itu mendapat masalah dan lain-lain. Dan dia bicara omong kosong, semuanya tentang uang dan bahkan seks. Dalam hal karma, jika Anda menggunakan anak untuk memuaskan hasrat seksual Anda, itu tidak dianggap sebagai dosa. Sang Buddha juga tidak menganggap hal Dia itu sendiri sebagai mengambil pekerjaan sebagai pendidik seks profesional. Itu bukanlah pekerjaan seorang biksu. Sang Buddha tak pernah meminta biksu mengajarkan hal-hal seperti itu. Dan dia bahkan menyuruh para biksu dan bikuni di perkumpulannya pada saat itu untuk memiliki mainan seks dan segala macamnya, dan bahkan menyeret Sang Buddha ke dalamnya, dan bilang Sang Buddha mengizinkan itu. Sang Buddha bahkan tidak tahu tentang mainan seks pada waktu itu. Jadi dia orang yang gila-gila sekali. Dia sama sekali tidak layak menjadi biksu, bahkan tidak layak menjadi umat awam Buddha yang biasa. Umat awam Buddha, mereka lebih murni daripada dia. Jika mereka tidak tahu, mereka mengakui bahwa mereka tidak tahu. Orang ini dia mengatakan apa saja, dan dia juga berkata, neraka itu tidak ada. Buddha bilang itu ada. Buddha bahkan membabarkan tentang itu. Jadi dia menyangkal perkataan Buddha tentang Buddha Amitabha. Oh, itu akan membuat banyak orang masuk neraka karena tidak percaya kepada Buddha Amitabha. Tidak punya sandaran di kehidupan mereka dan akhirat. Yang dia lakukan itu adalah dosa besar, merampas iman orang yang dengannya mereka hidup. Kehidupan yang bermoral, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang penuh iman, yang sangat baik untuk segala sesuatu bagi mereka. Secara psikologis, emosional, spiritual, itu menjadi jangkar kehidupan mereka, membuat hidup mereka stabil dalam kebajikan, standar moral, dan dia juga menyangkal adanya neraka. Jadi itu berarti semua umat Buddha dapat melakukan apapun yang mereka mau. Tidak ada neraka, mereka bisa melakukan dosa apapun. Jadi mungkin dia sendiri melakukan banyak hal berdosa yang bahkan tidak kita ketahui di balik pintu tertutup. Mungkin suatu hari. Dan saya tidak tahu mengapa orang seperti itu eksis dalam hierarki Buddhis, dan Dewan Sangga Buddhis tidak melakukan apapun.
untuk menyingkirkan dia dan membiarkan dia terus eksis dan menyesatkan umat Buddha. Dan sekarang dia bahkan masuk ke agama Kristen untuk mengajari Anda bahwa Tuhan tidak ada. Apa hubungannya dengan dia? Asal tahu saja, tidak ada habisnya biksu-biksu palsu dimanapun. Tidak hanya di agama Buddha, ada biksu-biksu palsu di mana-mana. Dan entah bagaimana mereka menjadi terkenal karena hubungan masyarakat yang baik atau karena mulut besar mereka. Dan kemudian setelah orang-orang mempercayainya, dia melanjutkan, dia bisa mengatakan apa saja. Ada beberapa yang seperti itu di Aulak dan di Thailand dan negara-negara lain juga. Banyak yang mungkin tidak kita ketahui. Namun sama halnya dalam agama Kristen, kita juga memiliki banyak pendeta yang hanya mencari uang dan melecehkan wanita, pria, dan anak-anak seperti itu. Banyak di antaranya sudah Anda ketahui. Anda bisa membaca dokumen dan surat kabar, dan itu masih berlangsung. Dan paus tertinggi Anda, dia bahkan menentang Tuhan Yesus. Dia bilang Yesus adalah penyembah berhala, dan dia bahkan bilang Tuhan gagal. Dan banyak hal lain yang dia katakan. Bahkan ketika dia sakit, dia pergi ke dukun. Dia tidak pergi ke dokter. Dia sendiri yang mengatakannya. During Pope Francis's flight to Chile on January 15th, Cristiana Caricato of the Italian Bishop's TV 2000 asked Francis what medicines he takes to keep fit during his travels. He replied, "I don't go to the doctor, I go to the witch." Allah di dalam Kristus menanggung dosa-dosa kita dan Dia menjadi orang berdosa bagi kita. Ketika kita pergi ke pengakuan, misalnya, bukan berarti kita mengatakan dosa kita dan Tuhan mengampuni kita. Tidak, bukan itu. Kita mencari Yesus Kristus dan berkata, ini adalah dosamu, dan saya akan berbuat dosa lagi, dan Yesus menyukai itu. Tuhan meyakinkan kita bahwa Tuhan akan mengampuni kesalahan kita dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Kadang saya suka berpikir tentang bercanda dengan Tuhan. Katanya, engkau tak punya ingatan yang baik. Ini adalah kelemahan Tuhan. Ketika Tuhan mengampuni, Dia ketika Tuhan mengampuni, kita perlu ingat bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus dan hidupnya secara manusiawi berakhir dengan kegagalan salib dalam pembuluh darah Yesus. Que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis. It's the way of the cross. Dan dia membiarkan semua pedofil berkeliaran dengan bebas, sehingga mereka bisa terus mencabuli anak-anak. Jadi, ya, di setiap apa yang disebut agama, ada banyak kasus yang merajalela. Banyak pendeta palsu, pendeta yang berbahaya, pendeta jahat, bahkan biarawan dan biarawati. Ada biarawati yang bahkan menjual anak yatim piatu untuk mendapatkan uang. Jadi tidak perlu ada yang menentang ajaran Buddha hanya karena biksu ini. Dia semata-mata tak berpendidikan. Dia semata-mata harus saya katakan mungkin jahat. Mungkin dia bekerja untuk Maya. Anda bisa tahu. Di masa kehidupan kita di bumi semacam ini, Buddha sudah meramalkan bahwa akan ada banyak biksu palsu yang memakai jubah biksu, warna-warni, dan atau berbicara menentang ajaran Buddha karena Maya. Iblis setan, Anda menyebutnya, dalam agama Kristen, akan menyamar menjadi biksu dengan berbagai macam penyamaran untuk menghancurkan ajaran Buddha. After Ananda had repeated the question 3 times, the Buddha told him, after my nirvana, when the Dharma is about to extinct, the 5 mortal sins will follow the world, and the demonic way will flourish exceedingly. The demons will become monks to spoil and wreck my way. They will wear like mundane people's dress, also with sash for monks. They will delight to show off multicolored precept sash or kashaya. They will drink wine and eat meat,
killing living things in their desire for fine flavors. They will not have compassionate minds and will hate and envy each other. The ultimate extinction of the Dharma Sutra. Karena pada saat ini, Buddha telah berada di nirwana untuk waktu yang lama. Jarang sekali ada orang yang benar-benar memahami makna mendalam dari ajaran Sang Buddha. Karena ajaran Sang Buddha sangat luas, dia hidup lama hingga usia 80-an, dan dia telah berkhotbah selama kurun waktu itu, dan begitu banyak hal yang dia sampaikan kepada kita yang tidak akan disampaikan oleh orang lain. Para Buddha lain juga memiliki ajaran yang luar biasa, hanya saja catatan-catatan tersebut hilang. Namun Buddha Sakyamuni, dia memiliki murid-murid baik yang mencatat setiap detail kecil dari ajarannya dan gaya hidupnya ketika Sang Buddha masih hidup. Kita harus berterima kasih kepada Biksu Agung tersebut dan penerus Sang Buddha, salah satu dari 10 penerus. Namanya adalah Ananda. Dia mencatat segala sesuatu, bahkan wawasan spiritual dan semua yang diajarkan Sang Buddha, karena dia adalah pelayan Buddha. Kebanyakan berada di samping Sang Buddha sepanjang waktu, selama pertemuan para biksu, dan pertemuan umat awam ketika Sang Buddha memberikan ceramah, hampir setiap hari. Jadi, umat Buddha memiliki harta karun ajaran yang sangat banyak, dan Sang Buddha menyebutkan Tuhan. Buddha juga menyebutkan banyak dewa kecil. Dewa-dewa dari 33 surga, dewa dari surga ini dan itu. Dia bahkan menyebutkan nama-nama surga, seperti surga Tusita, surga Barat, surga Buddha pengobatan, misalnya seperti itu. Nah, Sang Buddha juga mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Hanya saja dia tidak mengucapkan kata Tuhan. Seseorang bertanya kepadanya, apakah Tuhan itu ada atau tidak? Dan mungkin di zaman dulu, cara mereka mengungkapkannya dan cara Sang Buddha mengetahui tentang orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai sesuatu yang tidak benar. Mereka hanya menggambarkan Tuhan dengan pemahaman manusia. Jadi, itu sama sekali tidak benar. Karena mereka tidak tahu, mereka tidak benar-benar tahu apa arti Tuhan. Kita pasti memiliki Tuhan. Kalau tidak, dari mana Anda berasal? Tentu saja, Sang Buddha juga menyebutkan bahwa Anda harus mengandalkan diri sendiri. Di dalam diri Anda ada hakikat Buddha. Dari mana Anda mendapatkan hakikat Buddha itu? Dan di agama Kristen, kita berkata, Tuhan bersemayam di dalam dirimu. Jadi, dua terminologi yang berbeda ini, hakikat Buddha atau Tuhan bersemayam di dalam dirimu, menunjukkan ke hal yang sama. Hanya saja terminologinya berbeda, karena negaranya berbeda. Di berbagai negara, kita memiliki terminologi yang berbeda untuk Tuhan, atau bahkan Buddha. Buddha adalah nama dalam bahasa Sanskerta dan dilafalkan Buddha, tetapi di Aulak, mereka menyebutnya Fat, atau Bud, atau Tetong, atau Denge, dan lain-lain. Dan di berbagai negara, kita memiliki agama yang berbeda, dan mereka menyebut Tuhan dengan nama yang berbeda. Di Aulak, kami juga memiliki Tuhan. Ketika dia, Teknyakte, mengatakan tidak ada Tuhan, dia benar-benar memfitnah semua umat di Aulak, mengisyaratkan bahwa mereka semua bodoh, karena mereka percaya kepada Tuhan yang tidak eksis. Menurut dia, Teknyakte. Setiap hari, orang-orang Aulak berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada surga, bahkan mereka menghubungkan Tuhan dan Buddha bersama-sama. Trifat berarti Buddha atau Tuhan. Sinfat Trifut Ho berarti Buddha dan Tuhan, bantulah kami. Mereka selalu berkata, berdoalah kepada Tuhan dan Buddha. Lai Troi Lai Fat Fu Ho. Berdoalah kepada Buddha, berdoalah kepada Tuhan. Tolong lindungi kami. Sesuatu seperti itu sepanjang waktu. Begitulah cara mereka berdoa di Aulak dan memuji Tuhan dan Buddha. Tetapi tentu saja, Anda tidak harus selalu berseru kepada Tuhan. Sang Buddha adalah perwakilan Tuhan. Jadi Anda juga bisa memuja Sang Guru, Sang Buddha. Sang Buddha berarti Sang Master, Guru. Dan kemudian, tentu saja, mereka tetap saling terkait. Jika Sang Guru itu real dan agung, dia adalah satu dengan Tuhan di dalam.
bukan berarti mereka hilang. Di dalam, mereka bersama-sama dalam satu kekuatan. Satu kekuatan dari kuasa universal yang agung. Tetapi di luar, mereka tetaplah seorang individu, bahkan di surga. Seperti halnya Buddha Amitabha yang tidak begitu saja lenyap menjadi Tuhan. Tetapi dia tetaplah Buddha Amitabha. Dan Tuhan adalah Tuhan. Dalam Buddhisme, Buddha bilang, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Aku hanyalah jari yang menunjuk ke bulan. Tetapi aku bukanlah bulan. Jadi ikuti jariku, temukan bulan, dan lihatlah bulan. Artinya, dia mengajari orang bagaimana menjadi tercerahkan dan mengingat pencerahan, tujuan. Tapi dia tidak dapat memberi Anda pencerahan sempurna jika Anda tidak berlatih. Anda harus menjadi guru bagi diri sendiri. Itu sudah pasti. Semua guru mengajarkan hal yang sama. Mereka menunjukkan jalan, tetapi Anda harus berjalan ke sana. Ya, tentu saja. Terkadang ketika Anda sakit dan lelah karena suatu alasan, maka sang guru, sang Buddha, menggendong Anda. Artinya, pada saat itu, mereka memberi Anda lebih banyak rahmat, meminjami Anda lebih banyak kekuatan, sampai Anda sembuh. Karena mereka mewakili Tuhan untuk menolong Anda, menyelamatkan Anda. Tetapi Anda harus mengikuti mereka, pergi bersama mereka, mengikuti ajaran mereka. Tentu saja, bukan seperti mengikuti mereka secara pribadi kemana saja. Anda juga dapat melakukan itu. Tapi, tentu saja, pada zaman dahulu, itu lebih penting karena kita tidak punya telepon, televisi, atau apapun. Jadi siapapun yang bisa, mereka tinggal di samping Sang Buddha bersama-sama. Menjadi biksu atau bikuni untuk mendapatkan ajarannya setiap hari secara langsung. Sedangkan, jika Anda tinggal jauh, itu sulit. Dan bahkan, jika para biksu dan bikuni tidak tinggal bersama Sang Buddha, mereka sering datang dan mengunjungi Sang Buddha, atau ada retret, dan mereka datang dan bertanya kepada Sang Buddha tentang berbagai hal, tentang kemajuan spiritual mereka. Misalnya seperti itu. Dan umat awam yang tinggal jauh juga berusaha mencari cara untuk datang menemuinya sesering mungkin. Bahkan ayah Sang Buddha juga terus datang untuk menemui Buddha Sakyamuni. Semua Buddha adalah sama. Hal yang sama juga terjadi pada mereka sebelumnya. Dan sekarang kita punya teknologi yang lebih maju sehingga kita dapat melihat guru agung manapun dari jauh. Dan itu juga bagus. Jadi Sang Buddha berkata, andalkan dirimu sendiri. Kamu harus berlatih. Tentu saja, semua guru akan mengajarkan itu kepada Anda. Itu sangat logis. Bahkan guru bahasa Inggris terbaik di negara Anda tidak dapat memberikan kepada Anda seluruh pengetahuan bahasa Inggris yang dia ketahui. Dan semua aksen atau bakat bahasa Inggrisnya jika Anda tidak mengikutinya. Maksudnya, jika Anda tidak mengikuti ajarannya, jika Anda tidak mempelajari pelajarannya, jika Anda tidak mengerjakan pekerjaan rumah Anda, itu serupa, semuanya sangat logis. Namun, bukan berarti Tuhan tidak ada atau tidak ada kekuatan lain. Ada kekuatan yang sangat besar dari Tuhan. Dan karena itu, para Buddha dapat tetap kuat, sehat, dan berkuasa di dunia ini. Tentu saja itu tergantung pada negaranya. Beberapa negara, mereka langsung membunuh mereka dalam kasus Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan. Atau banyak guru lainnya. Sebagian besar guru dibunuh secara brutal. Bahkan murid-murid mereka juga. Seperti pada zaman Yesus. Misalnya, sebutkan guru mana saja di masa lalu. Mereka semua mati secara brutal atas nama pemerintah. Jadi Anda akan senang, bahagia, bahwa bahkan sekarang orang-orang di Aulak atau banyak negara lain masih bisa menyembah Yesus dan Tuhan di gereja. Dan umat Buddha dapat menyembah Buddha di wihara. Dan para biksu dan bikuni masih bebas untuk bahkan berkeliaran dan mengajar orang-orang sesuai keinginan mereka. Atau cukup secara daring. Tapi biksu ini, Tek Nyakte, dia salah semuanya. Saya tidak tahu kesalahan apa lagi yang telah dia lakukan. Saya tidak berada di Aulak. Saya tidak mengikutinya 24/7. Namun begitu banyak hal yang dia katakan di depan umum sudah cukup untuk menunjukkan karakternya yang sangat rendah. Dan levelnya yang rendah. Dia pasti berada di level iblis. Sehingga dapat mengatakan begitu banyak hal berdosa terhadap Sang Buddha. Dia itu anti-Buddha. Sama seperti Paus itu, anti-Kristus. Karena dia memfitnah Yesus Kristus dan Tuhan. Sambil mengandalkan, sambil mengambil keuntungan dari kemuliaan Tuhan dan ketenaran Yesus. Para pengikut setia Yesus untuk menjadi Paus, posisi tertinggi dalam Kristen. Dan dia masih membuka mulutnya untuk memfitnah Yesus. Bahkan memfitnah Tuhan. Jadi, jika bukan anti-Kristus, lalu siapakah dia?
Anda tanyakan ke diri sendiri, biksu ini sama, Teknyakte, dia sama. Dia tidak tahu apa-apa tentang ajaran Buddha, berdasarkan apa yang dia khotbahkan, hanya berkhotbah, oh berikan uang, berikan uang. Hari ini saya juga berharap kepada setiap orang, misalnya yang mempunyai rencana untuk berdonasi di tempat A, B, atau C, dan telah menyisihkan jumlah tahunan untuk sumbangan tersebut. Maka Anda dapat arahkan semuanya kepada saya. Semua toh akan sama saja. Sering sekali saya mendengar hal itu. Banyak biksu juga seperti itu. Ya sudahlah, tidak apa-apa, selama mereka hanya meminta uang dan tidak ada yang lain. Tetapi jika mereka merampas iman orang yang telah mereka bangun sepanjang hidup mereka, maka ini adalah dosa, sangat berdosa. Saya telah menasihati mereka, para biksu dan bikuni, jika Anda tidak tahu apa-apa atau tidak tahu apa-apa, maka diam saja, belajarlah lebih banyak di dalam, berdoalah kepada Buddha untuk mengajari mereka, memberi mereka sedikit informasi, inspirasi, jika mereka bahkan bisa menerimanya. Tidak mudah untuk menerima ajaran dan berkah dari para Buddha, meskipun mereka selalu memberi. Tuhan selalu memberi, tetapi tidak semua orang menerima berkah. Jawaban atau petunjuk Tuhan, itulah masalahnya. Anda harus tulus, murni dan berbudi luhur untuk dapat menerima ajaran dari para Buddha atau Tuhan. Ini seperti gelas, Anda harus bersih agar bisa mendapatkan minuman yang sesungguhnya. Ketika seseorang bertanya, Tuhan itu ada atau tidak ada? Sang Buddha berkata, tidak ada Tuhan yang seperti itu, seperti yang digambarkan oleh manusia dalam terminologi manusia dan imajinasi manusia. Itulah yang dia maksudkan. Jadi dia berkata, tidak ada Tuhan yang seperti itu, tetapi ada satu hal yang darinya segala sesuatu berasal, dan kepadanya segala sesuatu akan kembali. Itulah yang dikatakan Sang Buddha dalam Sutra Buddhis. Jadi, jika satu hal itu bukan Tuhan, lalu apa yang merupakan Tuhan? Bagaimana bisa ada apa saja dan kemudian kita semua berasal dari mana? Jika Tuhan tidak ada, kita tidak perlu menyebut Dia sebagai Tuhan. Ini adalah energi yang maha pemurah, maha penyayang, maha pengampun, maha pengasih, maha baik, maha tak terduga, maha tahu. Katakan saja begitu, yang darinya kita berevolusi dan menjadi manusia. Orang suci dan orang bijak, dan kemudian perlahan-lahan, jika kita benar-benar ingin mendalami pertanyaan itu dan mengetahui siapa kita, maka kita akan menemukan jawabannya. Mungkin dalam beberapa kitab suci agama, mungkin melalui beberapa guru agung yang tercerahkan, jika kita cukup beruntung. Terlalu banyak orang yang menyebut Tuhan dengan nama yang berbeda, karena negara yang berbeda, dan juga karena level dari orang yang tercerahkan tersebut. Karena terkadang mereka tidak bisa mendapatkan kontak langsung dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, itu adalah sesuatu yang tidak selalu bisa Anda miliki, tetapi mereka dapat memiliki perwakilan Tuhan. Seperti misalnya para Buddha atau para guru dalam agama Kristen. Banyak dari mereka berkhotbah tentang Tuhan. Pada kenyataannya, mereka adalah orang suci yang agung, putra dan putri Tuhan yang agung. Pada kenyataannya, di surga, di tempat tinggal mereka. Jadi, jika Anda percaya kepada mereka, maka Tuhan juga akan memberkati Anda. Karena seperti halnya seorang raja di suatu negara, Anda tidak bisa selalu pergi dan berbicara kepadanya. Tetapi raja memiliki menteri-menteri dan berbagai jenis departemen untuk berbagai masalah, berbagai isu di negara itu, guna menjalankan negara untuknya. Tetapi raja selalu ada di sana. Tanpa raja, tidak ada perdana menteri, tidak ada menteri. Seorang raja adalah simbol. Pemerintahan permanen, pemimpin permanen, dan saat ini kita memiliki presiden dan perdana menteri dan lain-lain. Mirip, tapi tidak permanen seperti raja. Jadi, banyak negara, mereka lebih memilih raja. Mereka merasa lebih stabil, lebih dapat diandalkan. Mereka merasa lebih stabil, memiliki sesuatu yang selalu ada. Presiden, perdana menteri, mereka datang dan pergi, datang dan pergi. Ya, bagi saya, terkadang saya merasa pusing juga. Selalu pemilihan ini, pemilihan itu, setiap beberapa tahun menghabiskan begitu banyak uang. Begitu banyak waktu, begitu banyak pertengkaran, terkadang bahkan kekerasan. Untuk menjadi seorang presiden. Dan kemudian beberapa tahun kemudian, mereka membuang Anda dan menyembah yang lain.
Jadi mungkin bagus dalam beberapa hal jika presidennya tidak baik. Tentu saja lebih baik menggantinya. Namun di sebuah kerajaan, jika rajanya baik, mereka ingin mempertahankan dia selamanya. Itu juga sangat bagus. Mereka merasa stabil, negara mereka stabil. Di banyak negara yang memiliki raja, kita melihat beberapa raja dan ratu, pangeran dan putri yang masih tersisa di bumi. Dan mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Saya juga suka tinggal di sebuah kerajaan, negara yang memiliki raja dan ratu dan terasa lebih stabil. Tapi tidak masalah, jika suatu negara itu baik dan makmur, maka tidak masalah jika kita mengganti presiden. Ada baiknya juga, mungkin ide-ide segar. Lakukan pekerjaan yang lebih efisien, hal-hal seperti itu. Jika tidak, keadaannya bisa sangat kacau. Itu hanya tentang kompetisi. Itu hanya tentang kursi di gedung apapun. Gedung putih, gedung merah muda, gedung ungu. Namun banyak negara yang memiliki raja. Mereka sangat stabil. Mereka berperilaku baik dan mereka merasa bangga memiliki raja yang baik. Dan negara mereka entah bagaimana sangat stabil. Sangat stabil dan makmur. Maka sangat baik juga untuk memiliki seorang raja atau ratu. Juga seperti kita ketahui, di semua negara, mereka punya Tuhan mereka sendiri, dengan atau tanpa agama. Mereka tahu bahwa Tuhan itu ada. Dan mereka selalu berdoa kepada Tuhan untuk apapun, masalah dalam hidup mereka, atau untuk apapun yang mereka butuhkan. Jadi bahkan demi Tuhan. Karena percaya kepada Tuhan, mereka bahkan bertikai satu sama lain dan itu buruk. Itulah masalahnya ketika orang menjadi fanatik dan tidak mengikuti ajaran yang sebenarnya. Di Aulak, dengan atau tanpa biksu dan bikuni, atau pendeta atau paus, atau bahkan Buddha yang masih hidup, orang-orang Aulak menyebut Tuhan dengan nama Troy atau Tengde, atau Dang Toi Kau, atau Dang Toi Nang, atau bahkan di beberapa suku mereka menyebut Tuhan dengan nama Yang. Saya pikir itu dieja G-I-A-N-G dengan tanda silang di atas huruf A, Yang. Dan mereka benar-benar percaya bahwa Troy itu ada, Tengde ada, Dang Toi Kau, Dang Ton Nang ada. Bahkan di satu negara, satu bahasa, mereka memberikan sebutan yang berbeda untuk Tuhan. Yang mungkin hanyalah salah satu dari penduduk asli Aulak. Di beberapa daerah yang berbeda di Aulak, kami memiliki lebih dari 50 etnis yang berbeda. Dan mereka telah hidup bersama dalam kedamaian sejak dulu, kecuali selama perang, di mana ideologi politik yang berbeda mengganggu perdamaian di Aulak, dan kemudian menyebabkan banyak pertumpahan darah, banyak masalah, dan juga karena invasi oleh negara-negara lain ke Aulak, dan invasi terhadap sistem kepercayaan mereka sendiri, mentalitas mereka, tatanan kehidupan masyarakat mereka yang sudah mapan, dan merampas kebebasan mereka, martabat mereka, dan bahkan mengusir raja mereka. Sebelum itu, kami baik-baik saja dengan raja kami. Dan kemudian setelah sang raja pergi, keadaan bahkan lebih buruk, segalanya menjadi lebih buruk. Itu menurun, dan sang raja harus diasingkan bersama keluarganya, dan gelarnya hilang, negaranya hilang. Dan apa yang mereka lakukan setelah sang raja pergi, ini luar biasa. Terlalu banyak penderitaan, terlalu banyak hal biadab. Kita tidak akan membicarakannya lagi. Itu hanya membuat saya sedih. Sedih dan sangat-sangat sedih. Nah, di agama yang berbeda, mereka menyebut Tuhan dengan nama berbeda. Seperti Zoroastrianisme, mereka menyebut Tuhan dengan nama Ahura Mazda, dan juga dikenal sebagai Horomazes. Bahkan dalam satu agama, terkadang mereka memberi berbagai sebutan kepada Tuhan, dan mengapa tidak? Lagi pula, kuasa Tuhan ada di mana-mana dan ada juga tingkatan-tingkatan kuasa Tuhan. Jadi terkadang, para guru atau siapapun pendiri dari agama itu bertemu dengan tingkatan otoritas Tuhan yang berbeda-beda. Tuhan sendiri, ya, tetapi dalam tingkat kesadaran yang mungkin sedikit berbeda. Tergantung pada orang yang menerimanya.
Jika dia adalah yang paling tinggi, maka dia menerima ajaran langsung dari Tuhan dan berbicara langsung dengan Tuhan. Tetapi itu jarang. Putra Tuhan bisa melakukan itu. Yesus Kristus bisa misalnya. Dan dalam agama Yahudi, mereka menyebut Tuhan sebagai Elohim, Yahweh atau Yehuwa atau Adonai, dan Hashem. Mereka juga menyebut dia dengan Hashem. Banyak orang Yahudi menyebut Tuhan dengan sebutan Hashem. Jadi sekarang dalam agama Kristen, kita hanya punya satu kata, Tuhan. Sebagian orang juga menghormati dia sebagai Yahweh atau Yehuwa dalam perjanjian lama. Itu perjanjian lama. Sekarang di negara lain, agama lain terkadang itu adalah cabang dari agama Kristen, seperti Mormonisme. Mereka juga menyebut diri mereka sebagai orang Kristen, dan mereka juga menyebut Tuhan sebagai Elohim dan Yehuwa. Dan saksi Yehuwa, mereka menyebut Tuhan dengan sebutan Yehuwa. Dan dalam Islam atau Muslim, mereka menyebut Tuhan dengan nama Allah atau Kuda. Sebenarnya di India, Kuda juga merupakan nama Tuhan. Salah satu sebutan untuk Tuhan. Dan dalam Sufisme, mereka menyebut Tuhan sebagai Hu atau Huwa, Parvadigar. Dalam kepercayaan Bahai, mereka menyebut Tuhan sebagai Maha Kuasa, Maha Milik, Maha Perkasa, Maha Bijak. Mereka menamakan kualitas Tuhan dan karakter ketuhanan. Saya akan suruh orang-orang saya mencarinya, lalu mereka dapat mencetak semuanya untuk Anda, membuat daftarnya untuk Anda. Nama-nama Tuhan dalam berbagai agama: Bahai, Maha Kuasa, Maha Memiliki, Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Tak Tertandingi, Pemurah, Penolong, Maha Mulia, Maha Tahu. Agama Buddha, Hakikat Buddha, Adi Buddha, Dharma Kaya, Caodaisme, Đức Cao Đài, Đức Chí Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đấng Tạo Hóa, Konfusianisme, Thiên, Shangdi, Kristen, Yahweh, Tuhan, Elohim, Hotheos dan Hokurios, Adonai, El Shaddai, Bapa, Abba, Hindu, Bhagavan, Paramatma, Isvara, Dewa, Dewata. Hòa hảo Buddhism, Đức Phật Trời, Ơn Trên, Đấng Tạo Hóa, Trời Phật, Đức Thượng Đế, Y Quan Tao, Minh Minh Shangdi, Lão Mũ, Tao. Islam, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Khuda. Jainisme, Tirthankara dan Arihanta, saksi-saksi Yehuwa, Yehuwa. Judaisme, Elohim, Yahweh, Adonai, Hashem. Mormonisme, Elohim, Yehuwa, Roh Kudus, ketuhanan, Allah Bapa, Roh Kudus, Bapa Surgawi atau Bapa di surga. Sikhisme, Akal Purak, Ik Ongkar, Nirangkar, Satnam, Waheguru, Data atau Datar, Karta atau Katar, Dial, Kirpar. Sufisme, Hu, Huwa, Havardigar. Taoisme, Tao, Shangdi. Yazidisme, Huede. Zoroastrianisme, Ahura Mazda, Horo Mezes, dan lain-lain. Dan ini bukan hanya agama-agama itu saja, masih banyak lagi. Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Tapi saya akan bacakan beberapa yang lebih besar, seperti dalam agama Hindu. Mereka menyebut mereka Bhagavat atau Bhagawan, atau umat Hindu, mereka sebut juga Brahman atau Paramatma. Begitulah cara mereka menggambarkan Tuhan dalam agama Hindu.
Tetapi misalnya berdasarkan pengetahuan batin saya, Brahma bukanlah Tuhan yang tertinggi. Dia adalah Tuhan dari surga ketiga. Tetapi itu adalah yang besar. Bukan berarti bahwa Anda memiliki surga ketiga dan hanya itu saja yang Anda miliki. Tidak, itu hebat, itu luar biasa. Tetapi ini dalam domain fisik yang bisa dijangkau, bisa didekati, bisa dijangkau oleh manusia biasa dengan beberapa guru yang tidak terlalu tinggi tingkat pencerahannya. Mereka akan mencapai Brahman, itu di zaman dahulu. Jadi orang-orang menyebut Brahman sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah yang mereka pikirkan. Jadi mereka menyembah Brahma dan mereka menjadi Brahmana. Artinya mereka adalah umat Brahma. Seperti halnya mereka menyebut diri mereka sebagai umat Buddha, karena mereka percaya kepada Buddha. Tapi Buddha tidak pernah menyatakan bahwa dia telah mencapai Tuhan atau apapun. Dia telah mencapai nirwana, yaitu keadaan kesadaran di mana Anda tidak lagi memiliki hasrat atau apapun, dan Anda memiliki kekuatan luar biasa untuk menolong makhluk-makhluk lain yang percaya kepada Anda. Contohnya seperti itu. Banyak agama berasal dari India. Dan orang-orang percaya kepada guru mereka, dan mereka menyebut sang guru sebagai Tuhan. Jadi itu tergantung pada tempat yang dicapai sang guru, dan begitulah cara mereka menyebut Tuhan dengan nama itu. Seperti Brahma misalnya. Tetapi yang dapat dijangkau oleh standar manusia adalah tingkat kelima di atas bumi. Kita memiliki bumi tempat kita tinggal, dan kemudian kita memiliki tingkat astral tidak terlihat, sangat dekat dengan kita, seperti tetangga kita. Terkadang orang bahkan bisa pergi, meninggalkan tubuhnya, dan pergi ke tingkat astral untuk sementara waktu. Jadi kita menyebutnya proyeksi astral atau perjalanan astral. Dan beberapa makhluk astral juga dapat mengunjungi manusia di sini untuk waktu yang singkat. Mereka dapat terlihat seperti manusia atau tidak sesuka mereka, karena mereka punya kekuatan magis yang lebih besar daripada kebanyakan penduduk bumi. Saya sudah membicarakannya lebih rinci sebelumnya. Para makhluk astral dan makhluk yang lebih tinggi, mereka dapat mengubah penampilan mereka dan tampil sebagai apapun yang mereka pilih untuk membuat diri mereka terlihat. Bahkan Bodhisattva Kuan Yin, ketika dia turun ke bumi selama beberapa waktu untuk membawa naik biksu tua Kuan Ching, dia juga muncul sebagai biksu lainnya. Bukan seperti Bodhisattva Kuan Yin yang biasa kita kenal atau bayangkan. Ada banyak pengetahuan yang dapat diperoleh dan dipelajari dari sana, dan sihir, kekuatan, dan segala macam hal. Tingkat astral sudah luar biasa, dan ada tingkat kedua. Setelah astral, kita menyebutnya tingkat kedua, atau tingkat kausal. Dan di setiap tingkat, ada Tuhan yang mengendalikannya. Bukan mengendalikan, tapi memerintah dan membantu makhluk di wilayahnya. Setelah astral, kita memiliki tingkat kausal, yang berarti sebab dan akibat. Dan ada catatan arkasik di sana, sehingga Anda dapat melihat kehidupan setiap orang dari lahir hingga mati, dan bahkan masa depan. Setiap kali itu terjadi, mereka mencatatnya di sana. Nah, ada satu lagi, di atas tingkat kausal itu, yang disebut Brahma. Jadi dia adalah Tuhan di alam ketiganya. Tetapi dia juga merupakan Tuhan yang lebih tinggi di seluruh ketiga tingkatan tersebut. Tingkat astral, kausal, dan Brahma. Dan dia, sangat berkuasa. Tentu saja, di dalam ketiga tingkatan ini, orang-orang lebih bahagia, lebih berkuasa daripada tingkatan di mana kita berada saat ini, yaitu tingkatan bumi. Dan di atas, setiap kali Anda mencapai salah satu tingkat ini, Anda akan percaya bahwa hanya ada itu saja. Tidak ada lagi yang lebih baik. Faktanya bahkan orang-orang yang hidup di dunia ini percaya bahwa tidak ada yang lebih baik daripada bumi. Sehingga mereka saling bertarung untuk mendapatkan kedudukan lebih tinggi, kekayaan lebih banyak, kehidupan lebih nyaman, dan ketenaran lebih tinggi. Karena mereka tidak tahu ada tingkatan lain yang jauh lebih baik daripada tingkatan dunia ini. Tetapi dari bumi ini ke tingkat ketiga
ketiga, tidak banyak orang yang dapat mencapai tingkat ketiga. Tapi jika mereka sampai di sana, mereka berkata, "Oh, ini Tuhan, ini adalah surga tertinggi, itulah Tuhan yang Maha Kuasa." Dan di atas itu mereka tidak tahu bahwa ada tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkat Brahma ini. Itulah mengapa banyak orang Hindu menyembah Brahma dan menjadi Brahmana, yang berarti orang yang percaya kepada Brahma, dan mereka menyembah Brahma. Karena pada saat itu mungkin sang guru yang telah mengajari orang-orang pada awalnya, karena pada zaman dahulu Anda tidak selalu bertemu dengan banyak guru atau guru manapun sama sekali. Jadi siapapun yang memilikinya, dan karena humas, hubungan masyarakat, mereka berubah. Mereka semua mengikuti guru yang mencapai tingkat Brahma ini dan menjadi Brahmana. Dengan demikian, itu menjadi sangat populer pada saat itu dan kemudian berlanjut hingga sekarang. Ketika mencapai tingkat Brahma, Anda mendapat banyak sekali kekuatan. Dan kemudian ada juga kekuatan magis, pengetahuan luas tentang segala sesuatu, bahkan obat-obatan, dan perjalanan cahaya, bepergian ke berbagai dunia hanya dengan tubuh cahaya. Jadi kini karena semua kekuatan itu, orang sangat percaya kepada Brahma, sangat percaya kepada guru itu. Jadi kita memiliki Brahma secara keseluruhan, secara umum. Lalu mereka menyebutnya Hinduisme dan menyebut Tuhan sebagai Brahma. Tapi mereka tidak tahu, dari dunia ini sampai ke tingkat Brahma, sehebat apapun itu adalah wilayah yang bisa dihancurkan. Jadi itu berarti wilayah manapun di antaranya sampai ke Brahma, itu tidak selamanya. Itu terbuat dari material untuk jangka waktu sementara. Tapi sementara juga berarti selamanya. Lama. Lama banyak eon. Itulah mengapa kita masih di sini, bertarung satu sama lain demi ketenaran dan keuntungan. Namun beruntunglah sebagian orang yang mengetahui tentang Brahma atau bahkan dunia kausal. Karena di setiap wilayah ini ada Tuhan yang menjaga. Jadi ketika mereka tahu ada Tuhan yang memberkati mereka, membantu mereka, mereka menyembah Tuhan tersebut. Tingkat astral, Anda tidak dapat tinggal lama. Tetapi ada dunia di atas astral, di antara astral dan kausal, dan juga ada di antara dunia kausal dan dunia Brahma. Ada juga dunia antara, tingkat antara, dan beberapa guru tidak dapat membawa murid sampai ke tingkat mereka sendiri. Berapapun tingkat kesadaran tertinggi yang mereka dapatkan. Jadi mereka menciptakan semacam surga di antara, seperti di atas astral, di atas kausal, dan di atas tingkat Brahma. Sama seperti saya telah menciptakan suatu wilayah bagi orang-orang yang berbeda. Bahkan untuk iblis yang berubah menjadi lembut dan baik dan ingin berlatih dan mengenal Tuhan untuk bertukar. Alih-alih menjadi iblis dan menyakiti orang-orang di bumi, mereka bertukar dan masuk ke dalam domain tersebut, di mana mereka aman, mereka memiliki semua yang mereka butuhkan, dan jika mereka mau, mereka dapat terus berlatih. Tetapi ada yang tidak bisa naik lebih tinggi karena status mereka. Misalnya jika mereka tidak memiliki jiwa manusia, maka sang guru juga tidak bisa membawa mereka ke tempat yang lebih tinggi, tetapi membangun tempat bagi mereka untuk tinggal dengan damai dan bahagia. Ini yang dibangun khusus oleh guru yang tercerahkan di antara dunia-dunia, di antara tingkat-tingkat bersifat permanen. Mereka tidak bersifat fisik. Dan mereka permanen. Yang permanen di dalam yang tidak permanen. Ini agak abstrak dan mungkin tidak mudah dimengerti. Tetapi saya menjelaskan kepada Anda agar Anda tahu mengapa beberapa sebutan Tuhan berbeda. Selain memiliki terminologi yang berbeda karena bahasa yang berbeda, ada beberapa guru yang hanya mencapai tingkat tertentu. Dan dewa-dewa di sana, kita memberi mereka nama, sebutan seperti itu, tapi bukan berarti itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Namun demikian, jika mereka baik, ramah, santun, dan berbudi luhur, dan mematuhi hukum alam semesta, menyembah Tuhan, maka mereka juga akan baik-baik saja. Dan mungkin suatu hari mereka akan bertemu dengan guru agung yang benar-benar tercerahkan. Kemudian mereka juga akan membawa mereka lebih jauh dan lebih jauh lagi. Karena guru sejati yang agung
mengajar di mana saja, kemanapun diminta. Dia akan datang dan mengajar mereka. Jadi jangan berpikir bahwa sang guru telah tercerahkan kembali ke rumah Bapa dan tidak melakukan apa-apa. Tidak seperti itu. Tapi itu tidak masalah. Sang guru tidak terlalu sibuk. Dia dapat membuat tubuh tambahan untuk melakukan pekerjaan yang berbeda. Bahkan tubuh fisik tambahan untuk melakukan banyak pekerjaan. Dan tubuh ekstra itu bisa apa saja. Bisa seorang presiden, bisa seorang perdana menteri, bisa seorang menteri, bahkan bisa seorang raja atau ratu. Karena sang guru tidak dapat melakukan begitu banyak hal secara fisik atau dalam tubuh astral. Guru sejati juga dapat memiliki sebuah tubuh di sana. Tetapi diri agung yang tercerahkan setelah nirwana, setelah kembali, tidak harus hanya satu tubuh. Ia dapat bermanifestasi dalam tubuh yang berbeda untuk mengajar orang-orang di tingkat berbeda. Itu adalah hak istimewa yang hanya dimiliki guru tercerahkan yang paling agung, guru yang tercerahkan sepenuhnya, atau putra Tuhan. Tidak semua guru memiliki kemampuan ini, tetapi banyak guru kembali ke rumah mereka. Seperti tingkat kelima, di atas tingkat ketiga, ada tingkat lainnya. Dan di antara tingkat ketiga dan tingkat keempat, beberapa guru juga menciptakan beberapa dunia di sana untuk orang-orang yang khusus, umat mereka, atau untuk membantu seseorang yang percaya kepada mereka dan membutuhkan mereka untuk membebaskan mereka, tetapi tidak melihat mereka, tidak dapat belajar dengan mereka secara pribadi. Tapi jika percaya kepada mereka, mereka juga akan membawa mereka ke sana. Tingkat-tingkat ini real, permanen, tidak seperti tingkat-tingkat yang sudah ada atau yang bersifat fisik, seperti yang satu ini. Beberapa agama seperti Jainisme, mereka tidak menyebut Tuhan, atau mungkin mereka tidak banyak menyebut Tuhan, karena mereka sudah menyatu dengan Tuhan. Seperti yang Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jika Anda menyembah guru itu, misalnya Sri Mahavira, maka Anda menyembah Tuhan. Jadi seperti halnya Buddha, dia sudah menyatu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sudah merealisasikan hakikat Buddhanya sendiri, yang merupakan hakikat Tuhan di dalam batin. Jadi meski menyembah Sang Buddha, Anda menyembah Tuhan, karena itu adalah manifestasi Tuhan. Bahkan jika dia berada dalam wujud manusia, dia sudah menyadari yang mutlak. Oh, kita bisa bicara panjang lebar. Saya harap ini cukup mendasar, cukup untuk memuaskan Anda tentang ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Nah, kebanyakan orang ketika mereka memiliki seorang guru agung yang tercerahkan, mereka juga menyembah mereka sebagai Tuhan. Mereka menyebut mereka Tuhan. Umumnya mereka memanggil mereka sebagai guru juga, tetapi mereka juga memanggil mereka dengan sebutan Tuhanku, karena mereka menyamakan guru dengan Tuhan. Karena sang guru memiliki semua kualitas belas kasih Tuhan. Menurut kepercayaan mereka tentang apa itu Tuhan, ada yang benar-benar merupakan perwujudan Tuhan, atau ada yang benar-benar sudah menyatu dengan Tuhan. Jadi jika Anda memiliki guru yang hidup dan guru tersebut sudah menyatu dengan Tuhan, maka Anda dapat menyembah guru tersebut atau menyembah Tuhan melalui guru tersebut. Tidak banyak bedanya. Nah, bagi Anda semua yang beragama Kristen, janganlah membedakan agama Anda dan agama Buddha atau agama-agama besar lainnya. Hanya saja Sang Buddha telah menjadi pengkhotbah perdamaian. Dia tidak pernah menganjurkan kekerasan, dan itulah yang saya suka. Sama halnya dengan agama Kristen, tetapi para pengikut agama Kristen yang belakangan atau Islam atau beberapa agama lainnya menyalahgunakan ajaran Kristus dan menciptakan begitu banyak kekacauan atau pertumpahan darah di dunia ini. Itu tidak boleh terjadi. Itu tidak boleh dibiarkan oleh guru manapun. Tetapi terkadang mereka terpaksa masuk ke dalam situasi tersebut, seperti misalnya Sikhisme juga dianiaya tanpa henti oleh pemerintah pada waktu itu. Kisah Guru Arjan Dev Ji, vegetarian, guru Sikh kelima, adalah kisah tentang kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi rasa sakit yang tak terbayangkan. Dia adalah orang yang cinta damai, dikenal sebagai kelembutan hati dan visinya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, tetapi dunia di sekitarnya dipenuhi dengan permusuhan dan intoleransi. Pengaruh Sikhisme yang semakin berkembang mengganggu Kaisar Mugdal Jahangir yang melihat persatuan komunitas tersebut sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Dalam dedikasinya yang tak tergoyahkan terhadap kebenaran,
Kristen, Guru Arjan Dev Ji menolak untuk tunduk pada tuntutan Jahangir. Keberaniannya untuk tetap teguh pada keyakinannya harus menerima konsekuensi yang tak tertahankan. Ketika Guru Arjan Dev Ji ditangkap dan dibawa ke Lahore, beliau mengalami penderitaan yang sangat menyiksa selama berhari-hari. Para penculiknya memaksanya duduk di atas lempengan besi yang sangat panas, sementara pasir panas dituangkan ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit luar biasa itu tak terbayangkan. Namun, di tengah penderitaan itu, Guru Arjan Dev Ji duduk bermeditasi, melafalkan Theravada Metta Lage. Kehendakmu adalah manis bagiku, ya Tuhan. Meskipun tubuhnya terbakar, jiwanya tetap tak tersentuh oleh kebencian atau dendam. Pada masa Kaisar Aurangzeb, karena menentang tirani, Guru Tegh Bahadur Ji, vegetarian, ditangkap dan dibawa ke Delhi. Teman-teman setianya disiksa dan dibunuh di depan matanya. Bhai Matidas, vegetarian, digergaji menjadi 2. Bhai Satidas, vegetarian, dibungkus kapas dan dibakar. Dan Bhai Dayalaji, vegetarian, direbus hidup-hidup. Namun, Guru Tegh Bahadur Ji tetap tak tergoyahkan. Hatinya dipenuhi dengan cinta kepada umat manusia. Pada 24 November 1675, di pasar Chandni Chowk yang ramai, Guru Tegh Bahadur Ji dipenggal, dan lain-lain. Sama seperti saat ini, bahkan umat Kristen telah dianiaya, bahkan sampai mati, di berbagai negara. Percaya atau tidak, kita berada di abad ke-21. Mereka masih memperlakukan sebagian orang beriman dengan sangat brutal. Biarkan saja mereka, kawan. Hanya karena mereka tidak berkhotbah seperti yang Anda inginkan, bukan berarti apa yang mereka khotbahkan itu tidak benar. Tetapi selalu ada sesuatu, selalu ada hal-hal bersifat manusiawi. Sangat menyedihkan mendengar bahwa bahkan saat ini banyak orang Kristen dianiaya, bahkan sampai mati, karena mereka beragama Kristen, dan juga beberapa Muslim dianiaya karena mereka Muslim. Jadi ada beberapa Muslim yang melakukan hal-hal buruk seperti terorisme. Jadi hal itu menutupi seluruh reputasi Muslim. Dan banyak pendeta Kristen melecehkan umat, termasuk anak-anak dan bahkan bayi. Itu membuat orang memberontak terhadap mereka dan kemudian terhadap agama Kristen secara keseluruhan. Ini hal-hal yang sangat menyedihkan. Semuanya menjadi mengerikan dan brutal karena ketidaktahuan. Seperti biksu Tegh Nyakte ini, dia mengatakan hal-hal seperti itu tentang agama Kristen seperti tidak ada Tuhan. Itu masih merupakan hal kecil. Tapi jika itu terus berlanjut dan jika banyak orang mempercayainya dan kemudian terus melecehkan umat Kristen, maka mungkin akan berkembang menjadi ketegangan yang lebih besar. Ketegangan yang lebih tinggi, lalu mungkin akan ada perang antara umat Kristen dan umat Buddha. Itulah masalahnya. Selalu seperti itu kejadiannya pada awalnya. Dan bahkan di antara orang Kristen, mereka juga berperang satu sama lain. Belum lagi di antara yang disebut agama yang berbeda, seperti di Irlandia dahulu kala. Contohnya seperti itu. Antara tahun 1968 dan 1998, sebuah konflik antar saudara menewaskan lebih dari 3.500 orang di Jalan Ormeau di Belfast. Tentara tidak dapat memisahkan umat Protestan dan umat Katolik. Kelompok-kelompok paramiliter melakukan serangan dan pembunuhan. Pada tahun 1998, perjanjian Jumat Agung mengakhiri perang saudara ini, tetapi ada kesepakatan dan akhirnya gencatan senjata. Jadi apa yang kita lakukan? Saran saya, apapun yang Anda yakini, jika menurut Anda itu milik Anda bagus, Anda yakini, pertahankan dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran. Tapi janganlah mencampuri agama lain dan mengkritik keyakinan mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan buruk seperti mencabuli anak-anak misalnya. Namun yang mengejutkan, dosa dan pelanggaran hukum yang mengerikan, seperti itu, pedofil misalnya, hampir tidak pernah dihukum. Sampai sekarang pun tidak. Dan lain-lain. Bukan agama yang membuat masalah. Beberapa orang yang bodoh dan memiliki posisi dalam agama itulah yang membuat masalah karena keagresifan mereka, karena perbuatan buruk mereka, temperamen buruk, kepribadian buruk, atau kebodohan mereka. Sangat tidak berpendidikan dalam keyakinan agama mereka sendiri, atau dalam kasus terburuk karena dirasuki setan yang membuat masalah antar agama atau bahkan antar sesama penganut agama mereka sendiri. Itulah masalahnya. Jadi tolong maafkan, lupakan, atau jika dia membuat masalah yang lebih besar, maka Anda hanya perlu melakukan sesuatu sesuai hukum. Jika tidak, jangan mengutuk ajaran Buddha. Jangan membenci umat Buddha lainnya hanya karena seorang biksu kerasukan setan yang mengatakan sesuatu yang menyinggung umat Anda, keyakinan Anda.
Anda memiliki hak untuk merasa tersinggung, tetapi tolong jangan menyalahkan agamanya, karena ajaran Buddha selalu sangat damai. Sebagian besar damai, kecuali beberapa biksu atau bikuni yang melakukan perbuatan jahat dan mencemarkan agama yang besar, seperti agama Buddha. Perbedaan antara agama-agama oleh para pemeluknya juga memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana agama-agama dapat punah atau bertahan, maju, atau mundur. Bahkan di masa kini, ada seorang pembuat film besar, saya lupa namanya, saya tahu, hanya saja saya tiba-tiba lupa sekarang. Dialah yang membuat Konspirasi. Dan baru-baru ini, kami juga memperkenalkan film terbarunya, film dokumenter berjudul Konspirasi. Dia pernah mewawancarai saya berada di Taiwan. Ngomong-ngomong, Taiwan adalah negara yang indah. Mereka bahkan punya gunung-gunung yang tinggi dan lembah-lembah yang rendah. Di pegunungan tinggi, Anda tinggal di sana, Anda bahkan melihat salju yang menutupi, menyelimuti seluruh gunung, alisan. Indah di mana-mana. Meskipun negara ini kecil, tapi dari utara ke selatan cuacanya berbeda, sangat memesona. Pembuat film dokumenter ini adalah seorang pembuat film bersama. Yang satu lagi adalah Tuan Kun, saya kira Ki Gan Kun. Saya memberi mereka berdua penghargaan dunia cemerlang untuk pembuatan film bagus yang mempengaruhi banyak orang, yang mungkin membuat mereka berpikir dua kali sebelum mereka memasukkan daging insan hewan berdarah ke dalam mulut mereka lagi. Dan saya sangat berterima kasih kepada mereka. Nah, bukan Tuan Kun, melainkan yang satu lagi, rekan pembuat film, yang bertanya kepada saya tentang agama yang saya anut. Saya merasa sangat terkejut olehnya karena saya pikir dia bermeditasi. Itulah yang mereka katakan, bermeditasi dan tahu banyak tentang agama. Jadi saya pikir dia tahu jauh lebih banyak daripada sekedar itu. Dia bertanya kepada saya, apa agama yang Anda anut? Saya tidak menjawabnya karena saya tak tahu harus berkata apa kepadanya. Tetapi dia seharusnya tahu sekarang bahwa saya mendukung semua agama yang baik, bukan karena namanya, melainkan karena orang beriman yang mengikuti agama itu. Haruskah saya merendahkan semua agama lain untuk mengagungkan pendapat saya sendiri hanya untuk satu pilihan? Mungkin pilihannya. Ini sungguh-sungguh suatu kehormatan. Saya telah menjadi vegan selama 10 tahun. Dan ketika saya menjadi vegan, 6 tahun sebelum Konspirasi, banyak dari Konspirasi terinspirasi oleh buku Anda yang saya temukan. Anda memiliki peran besar dalam Konspirasi. Terima kasih banyak. Saya merasa sangat terhormat. Kami akan memulai mengajukan beberapa pertanyaan. Agama apa yang Anda anut? Ya, sebenarnya semua agama mengajarkan hal yang sama. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan, janganlah kamu menjadi pemakan daging dan peminum anggur. Tapi lihatlah, kita mengikuti atau tidak. Dan dalam agama Buddha juga mirip seperti itu. Agama Buddha memiliki 5 sila termasuk semua perintah jangan makan daging dan semacamnya. Buddha berkata, jika kamu makan daging, kamu bukan muridku. Dan Alkitab mengatakan hal yang sama, janganlah kamu menjadi pemakan daging dan peminum anggur. Jadi saya tidak mengerti mengapa orang-orang tidak membaca itu. Nah, agama apa yang Anda anut? Awalnya saya mengikuti orang tua saya seperti agama Katolik dan Buddha. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya hanya beragama Buddha atau hanya beragama Katolik. Karena ketika saya tumbuh dewasa, saya mempelajari berbagai doktrin agama komparatif dan saya menemukan bahwa para guru mereka mengajarkan hal yang sama. Mereka berbicara bahasa yang sama. Hanya saja kita banyak salah paham atau kita tidak ingin mengerti banyak hal. Jadi, saya bukan penganut agama Buddha, bukan penganut Katolik, bukan penganut Islam, bukan penganut Jain. Saya menghormati mereka semua dan memahami mereka semua dan benar-benar pengikut semua agama yang baik di dunia. Agama-agama yang penuh kasih sayang. Jika Anda berbuat baik, Anda damai, Anda membantu orang lain dan percaya kepada agama Anda sendiri, para suci atau Tuhan Anda, maka saya adalah agama itu, bukan namanya. Jadi sangat sulit bagi saya untuk memberitahu dia. Saya hanya ingin beritahu Anda bahwa bahkan saat ini ada begitu banyak informasi tentang berbagai agama. Orang-orang masih membuat semacam perbatasan, batas antara agama-agama besar dan masih menganiaya umat beriman mereka di berbagai negara dengan berbagai cara.
Oh, betapa menyedihkan. Jika Anda seorang Kristen, Anda mungkin berada dalam masalah besar atau bahaya yang fatal. Jika Anda beragama Buddha, Anda mungkin memiliki masalah yang sama. Jika Anda Muslim, Anda mungkin memiliki masalah yang sama dan lain-lain. India telah memanggil seorang diplomat tinggi Pakistan. Masalah yang dihadapi adalah keselamatan komunitas Sikh. Pihaknya menuntut penyelidikan atas serangan terhadap mereka. India telah menuntut penyelidikan. India juga telah meminta laporan investigasi dari Pakistan karena tren di Pakistan sangat mengkhawatirkan. Dalam 3 bulan terakhir, 5 orang Sikh telah dibunuh. 1 dari setiap 3 orang Kristen di Asia mengalami persekusi tingkat tinggi. Itu menurut laporan baru dari kelompok advokasi Kristen yang berbasis di Inggris, Open Doors. Open Doors AS baru saja merilis daftar pantauan dunia tahunannya, dan persekusi global sangat mengkhawatirkan. Serangan kekerasan terhadap umat Kristen dan gereja-gereja mereka meningkat secara dramatis, terutama di sub-Sahara Afrika, yang menjadikan Myanmar sebagai contoh nyata. Pembersihan etnis adalah karena militer telah melancarkan serangan terhadap Rohingya, minoritas Muslim di negara yang mayoritas beragama Buddha. Praktik kekerasan telah memaksa puluhan ribu orang Rohingya meninggalkan rumah mereka. Sementara, banyak yang melarikan diri ke Malaysia dan Thailand. Bagian besar berakhir di Bangladesh. Gelombang kekerasan baru-baru ini adalah yang terbaru dalam pola diskriminasi yang dimulai lebih dari 50 tahun yang lalu. Sebuah kuil Buddha berusia 250 tahun dibakar habis hanya dalam hitungan menit. Sogatan Barua mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan kerumunan Muslim yang marah dan ingin menghancurkannya. Dan lain-lain. Saat ini kita memiliki begitu banyak informasi. Masih banyak orang tidak mengerti poin utama dari semua agama. Apa tujuannya? Apa yang ditunjukkan oleh semua agama? Terkadang sangat menyedihkan bagi saya, membuat frustasi. Dan itulah mengapa saya harus sering bersembunyi seperti saat ini dan berbicara di dalam wigwam yang gelap alih-alih berkhotbah di depan umum secara terbuka. Seperti yang pernah saya lakukan beberapa waktu lalu di masa damai. Sebelum saya memulai Supremaster TV untuk kedua kalinya, beberapa tahun yang lalu. Saya pikir itu, waktu berlalu cepat. Saya hanya tahu bagaimana bekerja. Saya tidak ingat banyak. Saya bahkan tidak ingat kapan kami memulainya lagi untuk kedua kalinya. Kami memulai lagi di Taiwan. Saya pikir mungkin 6-7 tahun yang lalu, sekitar itu. Dan sebelum saya memulai lagi Supremaster Television untuk kedua kalinya di Taiwan, Maya datang dan mengatakan kepada saya, memperingatkan saya bahwa saya hanya bisa melakukan pekerjaan ini selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, saya harus menutupnya. Dan saya bertanya kepadanya mengapa. Dia berkata, Anda akan lumpuh. Jadi saya berpikir, mungkin saya akan menggunakan kursi roda atau semacamnya. Itulah yang saya pikirkan. Jadi saya mengabaikan dia. Saya mungkin akan duduk di kursi roda setelah 5 tahun jika saya terus melakukan pekerjaan Supremaster Television. Jadi saya berkata, baiklah, jika saya lumpuh, saya lumpuh. Jika saya masih bisa bekerja. Dia tidak berkata saya tidak bisa bekerja. Dia berkata Anda harus tutup. Jadi saya berpikir, mungkin itu hanya cacat tubuh. Jadi saya tidak terlalu peduli tentang hal itu. Jadi saya melanjutkan dan sekarang saya menyadari bahwa menjadi lumpuh berarti tidak punya tempat untuk dituju. Saya tidak bisa pergi kemanapun saat ini. Tetapi saya masih bisa bekerja dan itu adalah hal yang baik. Hanya saja yang disebut sebagai murid-murid Tuhan saya, mereka tidak dapat melihat saya dan sangat merindukan saya. Tapi mereka bisa melihat saya di televisi. Itu sudah merupakan sesuatu. Dan saya sangat mencintai mereka. Saya sangat merindukan mereka. Tetapi saya semata harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Apa yang mungkin dilakukan dalam keadaan dan situasi yang berbeda. Setidaknya saya masih hidup di sini. Dan sesekali dihajar banyak atau sedikit oleh karma. Karena ikut campur dalam perdamaian dunia, dunia vegan, dan bencana-bencana dunia. Segala macam hal saya lakukan. Tak ada guru lain yang akan melakukannya. Meski demikian, mereka telah dianiaya dan mati dengan cara yang begitu brutal atau dalam situasi yang berbeda, bahkan mati di penjara dengan racun, atau mati di kayu salib, atau mati dengan cara digantung. Jadi saya bekerja sampai tak bisa lagi.
Tapi setidaknya saya bisa bekerja untuk Supreme Master Television sekarang, dan orang-orang bisa melihat saya dan tahu bahwa saya masih hidup. Guru mereka masih hidup, dan itu sudah merupakan sesuatu yang baik. Oke, saya berharap yang terbaik bagi Anda semua, umat Kristen. Saya berharap yang terbaik bagi semua umat dari berbagai agama. Saya berharap yang terbaik bagi Anda, yaitu pencerahan, yang benar-benar mengenal Tuhan di dalam dan di luar. Itulah yang terbaik yang dapat saya harapkan untuk Anda, yang terbaik yang dapat Anda miliki di seluruh alam semesta. Itu lebih baik daripada jika orang memberi Anda seluruh kerajaan dan menjadi raja di kerajaan itu. Tidak ada yang lebih baik daripada menjadi tercerahkan dan mengenal Tuhan selagi masih hidup. Berdoalah jika Anda tidak mengenal guru yang dapat mengajari Anda. Jika Anda tidak mempercayai siapapun, berdoa saja kepada Tuhan. Saya juga mendengar Anda berdoa. Beberapa hari yang lalu, minggu lalu, saya mendengar, banyak doa dari seluruh dunia, setidaknya untuk sementara waktu. Dan kemudian saya harus pergi dan melakukan sesuatu. Jika tidak, itu sangat menggetarkan hati dan sangat keras. Terdengar keras di dalam. Bahkan jika Anda duduk di sebelah saya, Anda tak akan mendengarnya. Tapi saya mendengarnya. Saya kira itu terjadi setelah menyadari bahwa kehidupan di bumi tidaklah kekal. Tidak hanya di bumi, tetapi di mana saja kecuali di alam spiritual tinggi, kecuali di atas tingkat spiritual ketiga. Tempat-tempat lain tidak aman. Itu tidak permanen. Itu dianggap akan hancur suatu hari nanti. Kita dapat memperpanjangnya selama kita bisa. Tetapi bukan hidup kita sendiri. Mungkin seseorang guru atau Tuhan dapat memperpanjangnya, tetapi bukan kehidupan fisik bagi Anda. Di suatu surga, ya, Anda dapat hidup selamanya. Bukan di sini, bukan di sini. Mungkin Anda bisa hidup sangat lama, tergantung. Jika dunia ini selamat dari segala macam pergolakan dahsyat, dan jika manusia berubah menjadi berbudi luhur, penuh kasih, baik hati, penuh belas kasihan dan ramah terhadap satu sama lain dan terhadap semua makhluk di planet yang sama, maka mungkin manusia akan berumur panjang lagi. 200, 300, atau 800 tahun atau mungkin lebih dari 1000 tahun, itu akan menjadi hal yang normal. Tetapi saat ini tidak. Terlalu banyak karma pembunuhan. Anda harus dibunuh untuk membayar semua itu. Jadi tidak mungkin berharap untuk berumur panjang. Ada beberapa praktisi, tidak banyak, penganut Taoisme atau agama Buddha. Mereka berlatih untuk panjang umur, dan mereka berlatih sepanjang waktu agar bisa berumur panjang. Saya tak tahu untuk apa mereka berlatih. Jika tidak ada yang bisa mereka lakukan di dunia ini, untuk apa mereka ingin berumur panjang? Kecuali jika mereka benar-benar sudah mengenal Tuhan, maka tidak masalah apakah mereka berumur panjang atau tidak. Mereka akan melihat Tuhan setelah mereka meninggalkan pakaian fisik ini. Jadi bagaimanapun juga, tidak apa. Itu adalah hidup Anda. Anda pilih, tapi pilihlah kebajikan, pilihlah welas asih, pilihlah cinta kasih. Itu membuat Anda mulia dan membuat Anda dicintai oleh semua surga dan bumi. Dan membuat neraka takut kepada Anda, tidak pernah bisa menyentuh Anda, setidaknya berdoalah setiap hari. Maka setidaknya dalam kehidupan ini, iblis tak dapat menyentuh Anda, tak dapat membuat kekacauan dalam hidup Anda. Dan Anda akan memiliki kehidupan yang baik dan damai bersama keluarga, kerabat, dan teman-teman Anda. Dan Anda akan hidup lebih lama, tidak seperti ratusan tahun, seperti jika kita hidup di Eden. Tetapi kita dapat membuat Eden itu dengan memaafkan dan tidak lagi menyakiti siapapun, tidak lagi mencelakai siapapun, tidak lagi membunuh siapapun. Yang saya maksud dengan siapapun adalah semua makhluk di planet ini. Tuhan memberikan planet yang sama kepada Anda semua dan semua makhluk. Ini bukan milik Anda untuk dihancurkan. Bukan Anda yang memberi planet ini kehidupan. Ini bukan planet Anda untuk dihancurkan. Ini adalah planet bersama untuk semua penghuninya. Insan hewan adalah sesama penghuni atau sesama penyewanya. Seperti planet ini bukan milik Anda. Anda adalah seorang penyewa, insan hewan juga merupakan sesama penyewa. Jadi ingatlah itu, hormati mereka dan jangan ganggu mereka. Tuhan akan menjaga Anda dan Tuhan juga akan menjaga mereka. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan bahkan membuat makanan untuk insan hewan
Itu dinyatakan secara hitam di atas putih di dalam Alkitab. Anda orang Kristen, bacalah lagi. Tuhan bahkan mengatakan bahwa insan hewan akan menjadi penolong Anda. Jika Anda tidak tahu sesuatu, tanyakanlah kepada insan burung atau kepada insan hewan misalnya. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Alkitab, Kejadian 1 ayat 30. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Alkitab Mazmur 104 ayat 14. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Alkitab Pengkhotbah 3 ayat 19. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Alkitab Amsal 12 ayat 10. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Alkitab Mazmur 145 ayat 9. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Alkitab Ayub 12 ayat 7-8. Dan lain-lain. Ya, tetapi saat ini Anda bertanya, Anda tidak mendengarkan apa-apa, intuisi Anda kabur, hati nurani Anda terhalang. Jadi Anda hanya bertindak seperti zombie tanpa otak. Maafkan saya jika saya jujur. Tolong bangun, jadilah Tuhan. Jadilah Tuhan mini, anak-anak dari Tuhan yang agung. Berjalanlah di bumi dengan martabat seorang anak Tuhan. Martabat seorang anak Tuhan dari satu kuil yang menampung Tuhan di dalamnya. Jangan pedulikan apa yang dikatakan oleh biarawan atau biarawati religius lain yang bodoh tentang Tuhan ada, Tuhan tidak ada. Anda sendiri yang membuatnya nyata. Dan jika Anda benar-benar percaya kepada Tuhan, Anda harus percaya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk insan hewan. Apa yang mereka butuhkan, dan Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk dimiliki manusia. Apa yang mereka butuhkan, dan kita tetap seperti itu saja, teman tetangga, bukan pembunuh. Janganlah kalian manusia bermartabat, menjadi pembunuh, perampok kehidupan mereka, kehidupan anak-anak mereka. Oh Tuhan, ini terlalu brutal, terlalu luar biasa, terlalu sulit dipercaya bahwa saat ini kita masih hidup di dunia seperti ini, bahkan saling membunuh. Terlihat seperti wajah yang sama dengan Anda, musuh terlihat seperti Anda, dan Anda menghadapinya dan kemudian membunuhnya seperti itu, menghabisi nyawanya, begitu saja dalam sedetik, dan kemudian membunuh miliaran insan hewan setiap tahun dengan cara yang begitu jahat. Harus saya katakan, itu melampaui kebrutalan. Itu adalah cara setan. Hanya di neraka saja setan-setan akan menghukum seseorang yang berdosa seperti itu. Jadi berhati-hatilah, karena Anda mungkin dihukum seperti itu di neraka setelah Anda meninggalkan dunia ini. Berhati-hatilah. Hentikan semua tindakan pembunuhan ini. Berhentilah membunuh bayi-bayi Anda bahkan sebelum mereka lahir. Berhentilah membunuh insan hewan atau mengambil bagian dalam pembunuhan tidak langsung hanya untuk makan. Kita punya begitu banyak makanan di mana-mana dan sangat bergizi. Memakan semua insan hewan mati ini hanya akan membuat Anda sakit, menghabiskan lebih banyak uang Anda. Dan subsidi makanan manusia dan bantuan pemerintah hanya untuk menyakiti diri sendiri, mencelakai diri sendiri, dan membunuh diri sendiri, dan bahkan membunuh anak-anak Anda dengan memakan daging insan hewan mati. Dan cara mereka dibunuh, cara mereka disiksa sepanjang hidup mereka, itu tidak akan membuat Anda merasa damai. Tolong umat Kristen dan umat Buddha
Berperilaku baiklah. Pelajari lebih banyak sutra untuk mendapatkan semua pengetahuan yang Anda butuhkan jika Anda mau. Jika tidak, jadilah orang yang berbudi luhur, bermoral, baik, ramah, dan vegan. Hanya itu yang perlu Anda lakukan, dan Tuhan akan membantu Anda melakukan sisanya. Buddha akan tahu bahwa Anda baik jika Anda melakukan itu. Bahkan jika Anda tidak pergi ke kuil, bahkan jika Anda menyembah biksu manapun, dan bukannya para Buddha, jika Anda adalah orang yang baik, hidup dengan benar, para Buddha akan tahu, akan memberkati Anda. Tuhan akan mengasihi Anda dan memberkati Anda. Amin. Yesus Kristus, Nabi Muhammad, damai besertanya, Buddha Amitabha, semua Buddha, semua orang suci dan orang bijak, kami mengasihi kalian. Tolong berkati kami, tolong bantu kami agar tercerahkan. Tolong selamatkan planet ini, agar kami dapat memiliki waktu untuk bertobat, untuk menebus kesalahan yang telah kami lakukan. Terima kasih Anda semua, para tuan, para suci, dan para bijak. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati Anda. Amin. Guru yang paling dipuja. Apresiasi kami yang luar biasa karena telah mengingatkan kami bahwa agama-agama besar memiliki tujuan yang sama dan menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Adalah harapan kami bahwa umat beriman dari berbagai agama dan tradisi spiritual akan selalu menyembah Dia secara berdampingan dalam kedamaian dan cinta. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah melanjutkan Supreme Master Television terlepas dari konsekuensi berat yang kau derita sebagai akibatnya. Saluran ini adalah mercusuar cahaya dan memberkati semua makhluk di bumi. Semoga guru selalu sehat walafiat, aman dan damai, dalam perlindungan abadi dari surga mulia. Silakan saksikan pada hari Rabu, 23 April di acara antara guru dan murid. Untuk siaran pesan ini dengan lebih banyak teks terjemahan. Juga untuk referensi Anda, silakan saksikan pesan sebelumnya yang berkaitan di acara antara guru dan murid, seperti latihan meditasi Kuan Yin adalah jalan langsung menuju Tuhan. Cara menghubungi Tuhan dalam waktu kurang dari 1 menit. 3 kekuatan yang diperlukan seorang Buddha atau guru yang sepenuhnya tercerahkan. Di mana menemukan tempat berlindung dalam tradisi keagamaan yang baik. Hantu bengis secara palsu menyatakan dia adalah Buddha Maitreya dan lain-lain. Untuk menyaksikan ini dan pesan antara guru dan murid lainnya yang terkait dan semua gratis untuk diunduh, silakan kunjungi suprememastertv.com dan cari umat Kristen yang beriman.